Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas materi mengenai keterampilan dasar dalam asuhan kebidanan neonatus, balita, dan bayi. Kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama adalah Erika, yang kedua adalah Indah Purnamasari, yang ketiga adalah Nureski Hartini, yang keempat adalah Nurul Wafia, dan saya sendiri bernama Suryana. Di sini kami akan membahas 2 pokok bahasan. Yang pertama adalah teknik memandikan bayi, kemudian pokok bahasan yang kedua adalah bagaimana cara merawat tali pusat. Selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan bayi. Bayi adalah individu yang berusia 0 sampai 12 bulan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat disertai dengan perubahan kebutuhan gizi. Sedangkan yang dimaksud dengan neonatus adalah bayi yang baru lahir yang berusia 0 sampai 28 hari. Sedangkan balita adalah bayi yang berumur di bawah 5 tahun. Lalu bagaimana tanda-tanda bayi yang tumbuh sehat? Yang pertama itu tinggi dan berat badan bayi bertambah. Yang kedua adalah seberapa sering si kecil menyusui. Kemudian bayi yang sehat biasanya ganti popok 3-4 kali sehari. Kemudian bayi selalu senyum dan selalu berinteraksi dengan orang tuanya. Kemudian tidur bayi nyenyak. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas pokok bahasa yang pertama, yaitu teknik memandikan bayi. Memandikan bayi adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga agar tubuh bayi tetap bersih dan segar dan mencegah kemungkinan terjadinya infeksi. Tujuannya yaitu yang pertama, memberikan rasa nyaman. Yang kedua, memperlancar sirkulasi darah. Yang ketiga, mencegah infeksi. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang kelima, menjaga dan merawat integritas kulit. Kemudian selanjutnya, persiapan yang harus dilakukan sebelum memandikan bayi. Yang pertama adalah persiapan lingkungan. Pastikan bahwa ruangannya harus bersih dan hangat. Kemudian hindari ventilasi yang terlalu banyak, kemudian kipas angin atau pendingin ruangan. Selain kondisi ruangan, yang perlu kita perhatikan juga adalah suhu air. Karena kulit bayi masih sangat sensitif, maka kita harus sangat berhati-hati pada saat memandikan bayi. Dimulai dari memilih produk-produk untuk memandikan bayi hingga saat menyiapkan air untuk mandinya. Suhu air untuk memandikan bayi adalah suhu yang hangat, yaitu kisaran 37 derajat Celcius. Selanjutnya adalah persiapan yang kedua, yaitu persiapan diri. Yang pertama, mencuci tangan menggunakan sabun dan air hangat yang mengalir, kemudian mengeringkan tangan menggunakan handuk bersih, kemudian memakai handscoon. Tujuannya yaitu agar semua bakteri atau kuman yang ada pada tangan mati sehingga tidak berpindah pada kulit bayi yang dapat menyebabkan alergi atau kemerahan pada kulit bayi. Kemudian selanjutnya adalah persiapan yang ketiga, yaitu persiapan alat. Yang pertama, bak mandi bayi. Bak mandi bayi ini berfungsi sebagai tempat atau wadah bagi bayi untuk mandi dan dapat memberikan rasa nyaman pada bayi saat mandi. Saat memilih bak mandi bayi, pastikan bak mandi tersebut mudah dibersihkan dan terbuat dari bahan yang tidak mudah berjemur. Yang kedua adalah sampo dan sabun. Ini berfungsi untuk membersihkan kulit bayi atau badan bayi dari kotoran serta memberikan keharuman pada bayi. Selanjutnya, alat yang digunakan adalah waslap. Waslap ini digunakan untuk menyekat tubuh bayi saat mandi sehingga memudahkan ibu saat membersihkan bagian tubuh bayi yang sulit untuk dibersihkan seperti lipatan tubuh. Waslap ini juga harus terbuat dari bahan yang lembut untuk kulit bayi. Bunda bisa memilih waslap yang berbentuk tangan sehingga memudahkan Bunda saat memandikan bayi. Yang selanjutnya adalah handuk. Handuk berfungsi untuk mengeringkan tubuh bayi dan sebagai alas ganti pada saat bayi selesai mandi. Handuk tersebut juga harus terbuat dari bahan yang lembut untuk kulit bayi sehingga tidak menyebabkan iritasi pada kulit bayi.
Selain itu, sebaiknya handuk tersebut juga harus berukuran besar untuk membungkus tubuh bayi sehingga bayi tidak merasa kedinginan pada saat selesai mandi. Selanjutnya adalah bedak. Bedak berfungsi atau membantu untuk menjaga agar kulit bayi tetap kering dan tidak mengalami biang keringat. Bayi lebih rentan mengalami biang keringat karena pori-pori bayi lebih kecil dibandingkan dengan orang dewasa sehingga lebih mudah tersumbat dan menyebabkan bayi lebih rentan mengalami biang keringat daripada orang dewasa. Selanjutnya yaitu kapas cebok. Sesuai dengan namanya, kapas ini digunakan untuk membersihkan alat kelamin bayi saat bab atau pada saat mandi. Baiklah, selanjutnya adalah pakaian bayi. Pakaian bayi ini berguna atau berfungsi untuk menutupi tubuh bayi ketika sudah mandi, sehingga bayi tidak mengalami kedinginan. Kemudian kos kaki dan kos tangan. Ini berfungsi untuk menjaga bayi tetap hangat dan bayi dapat tidur dengan nyenyak. Kemudian melindungi kulit bayi agar tidak terjadi iritasi dan dapat memberikan kenyamanan pada bayi. Kemudian selanjutnya kos tangan. Fungsinya tidak jauh berbeda dengan kos kaki. Kemudian selanjutnya adalah popok tali. Popok tali ini berfungsi untuk menyerap cairan yang keluar dapat berupa bak atau bab. Popok tali ini lebih bagus digunakan dibanding dengan popok satu kali pakai. Fungsi dari keuntungan dari popok kain itu seperti harganya lebih hemat, kemudian dapat digunakan berkali-kali karena mudah dicuci. Kemudian popok kain dapat digunakan untuk bayi dari berbagai ukuran usia, tidak seperti dengan popok sekali pakai. Kemudian popok kain tidak dapat menimbulkan ruam. Kemudian dapat mengurangi infeksi karena popok kain tersebut terbuat dari katun sehingga memungkinkan keringat untuk keluar dari kulit. Kemudian selanjutnya yaitu bedong bayi. Bedong bayi adalah teknik membalut bayi menggunakan kain bedong atau selimut. Kemudian fungsi dari bedong bayi itu yang pertama gunanya membuat bayi merasa nyaman dan membuat bayi tidur nyenyak. Namun jika teknik membedong bayi salah, maka dapat mengganggu pergerakan dan pertumbuhan si bayi seperti kelainan bentuk panggul dan sindrom kematian pada bayi. Kemudian selanjutnya air hangat. Air hangat dipercaya dapat memperlancar sirkulasi darah dalam tubuh bayi. Ia juga cenderung membuat bayi lebih rileks karena air hangat turut untuk membantu melemaskan otot-otot dan persendian yang sebelumnya tegang. Kemudian minyak telon. Minyak telon dikenal dapat menghangatkan tubuh bayi, mencegah gatal dan iritasi pada kulit, mencegah kembung dan membuat nyaman pada bayi karena aroma dari minyak telon. Kemudian yang terakhir yaitu ember pakaian kotor. Sesuai dengan namanya, ini berfungsi untuk menampung pakaian yang kotor. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada prosedur pelaksanaan memandikan bayi baru lahir. Nah, yang pertama-tama itu kita harus memberitahukan kepada orang tuanya tindakan apa yang kita akan lakukan kepada bayi orang tua tersebut. Lalu yang kedua, kita menyiapkan alat dan bahan yang akan dipakaikan untuk memandikan si bayi. Terus ketiga itu kita letakkan bayi di atas meja mandi, buka seluruh pakaian bayi. Terus keempat, kita membasahi walsap dengan air hangat. Seka bayi dengan walsap basah dari kepala, leher hingga ujung kaki. Kelima itu kita memberikan sabun bayi mulai dari kepala, leher, dada, tangan, perut, ketiak, punggung sampai genitalianya. Terus keenam itu kita angkat tubuh bayi dengan cara memasukkan tangan kiri ke bawah leher bayi hingga pergelangan tangan berada di bawah leher. 3 jari berada di bawah ketiak bayi, kiri bayi dan ibu jari serta telunjuk di bagian bahu kiri. Tangan kanan memegang bokon bayi melalui kedua paha bayi. Ketujuh, memasukkan bayi ke bak mandi. Kedelapan, membersihkan sabun yang ada di tubuh bayi mulai dari atas hingga
ujung telapak kakinya. Ke-9 itu telungkupan bayi di atas tangan kiri, jari-jari di bawah ketiak kanan bayi. 10. Bersihkan sabun yang ada di tubuh bayi, mulai dari punggung, bokong, dengan tangan kanan penolong. Ke-11 itu kembalikan bayi ke posisi terlentang. Ke-12 itu angkat bayi dan letakkan di atas handuk bersih, lembut, dan kering. 13. Kita mengeringkan tubuh bayi yang mulai dari kepala, leher, dada, perut, punggung, hingga ke alat genitalianya kita bersihkan dan kita keringkan. Ke-14, bersihkan tali pusat bayi dengan kapas DTT. Ke-15, kita kenakan pakaian bayi. Ke-16 itu memberikan kembali bayi pada ibunya. Ke-7 itu kita bereskan alatnya. Ke-8 itu kita membuka handscoon, dan ke-19 itu kita mencuci tangan kita dengan air sabun yang mengalir. Keringkan dengan handuk yang bersih atau kering. Lalu kita dokumentasikan tindakan yang telah kita lakukan. Selanjutnya ada pelaksanaan memandikan bayi. Pertama-tama itu kita menyiapkan air hangat dan bak mandi untuk bayi. Dan kedua itu kita menyiapkan pakaian bayi. Yang ketiga, kita melepaskan semua pakaian bayi dan selimut dengan kain. 4. Membersihkan dimulai dari kepala, yaitu kebersih kedua mata, hidung, dan telinga. Kelima itu membersihkan mulut dengan menggunakan kain basah atau kasa basah. Nomor 6. Untuk bagian alat genital, gunakan kapas cebok untuk membersihkan alat genitalia. Nomor 7. Untuk bagian badan, dimulai dengan membasahi badan dengan menggunakan walsap. Nomor 8 itu kita bersihkan dengan menggunakan sabun mandi. Nomor 9 itu kita mulai dengan membersihkan dari leher, badan, tangan, hingga kaki serta bokong bayi. Terus nomor 10, kita masukkan bayi ke dalam bak mandi untuk membersihkan seluruh tubuh pada bayi. 11 itu kita membersihkan dari kepala sampai kaki bayi. Lalu dilanjutkan keringkan bayi dengan handuk kering, lalu kita bersihkan. Nomor 13 itu kita letakkan di atas pakaian yang sudah kita siapkan sebelumnya. 14, bungkus tali pusat dengan kasa bersih. 15 itu kita tabuhkan bedak pada bayi. 16 kita pakaikan pakaian. Selanjutnya, dampak positif memandikan bayi. 1 itu membangun hubungan yang sangat erat antara ibu dan bayi. 2 itu mempunyai manfaat yang sangat bagus untuk kebersihan dan kesehatan bayi. Mandi akan memberikan rasa nyaman bagi tubuh bayi. 3. Cara yang tepat bagi ibu untuk mengajarkan memandikan bayi. Ada juga dampak negatif. Pertama itu air dapat masuk ke dalam telinga bayi. Nomor 2 itu memandikan bayi terlalu lama dapat menyebabkan hipotermi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi cara kita memandikan bayi. Yang pertama, faktor predisposisi. Yang kedua, faktor pendukung. Nah, yang dimana faktor predisposisi ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pengetahuan, pendidikan, dan pengalaman. Yang kedua, faktor dukungan. Nah, di sini dukungan suami atau keluarga sangat bermanfaat dalam memandikan bayi. Materi selanjutnya yaitu adalah perawatan tali pusat. Tali pusat akan puput atau lepas pada umumnya dalam jangka waktu 1 minggu kehidupan. Namun ada beberapa kasus yang dapat lebih lambat pelepasannya, yaitu 10 sampai 14 hari setelah bayi baru lahir. Tali pusat akan mengering dengan sendirinya dan terlepas dari tubuh bayi. Untuk orang tua tidak perlu memaksakan melepas tali pusat secara paksa karena adanya resiko terinfeksi. Ketika dalam kandungan, bayi akan mendapatkan gizi dan oksigen dari dalam darah ibu melalui plasenta yang tersambung oleh tali pusar yang panjangnya sekitar 60-70 cm.
Setelah lahir, bayi tidak membutuhkan atau tidak memerlukan lagi tali pusar yang selama ini membantunya bernafas dan mendapatkan nutrisi. Karena kebutuhan si kecil setelah lahir sudah bisa disediakan langsung. Adapun peralatan yang dibutuhkan yaitu yang pertama, persiapkan air hangat, dan yang kedua waslap dan sabun, kasa steril, dan 1 set pakaian untuk bayi. Adapun prosedur pelaksanaan perawatan tali pusat yaitu yang pertama, cuci tangan sesuai prosedur yang berlaku. Langkah selanjutnya, dekatkan alat-alat yang dibutuhkan. Kemudian, siapkan 1 set baju bayi yang sudah tersusun rapi, yaitu celana, baju, dan bedong. Kemudian, langkah selanjutnya, buka bedong bayi dan lepas bungkus tali pusatnya. Selanjutnya, bersihkan bayi dengan waslap 2-3 kali, mulai dari bagian wajah sampai kaki. Bersihkan tali pusat dengan cara pegang bagian ujungnya, kemudian basahi dengan waslap mulai dari ujung melingkar ke batangnya. Selanjutnya disabuni di bagian batang dan pangkal. Kemudian bersihkan sampai sisa sabunnya hilang. Selanjutnya keringkan sisa air dengan kasa steril, dan tali pusat disarankan untuk tidak dibungkus. Kemudian pakaikan popok ujung atas popok di bawah tali pusat dan talikan di pinggirnya agar tali pusatnya tidak lembab, dan jika buang air kecil tidak langsung mengenai tali pusat. Selanjutnya bereskan alat-alat dan cuci tangan kembali. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya tadi mengenai perawatan tali pusat. Harus kita perhatikan yang pertama ialah pastikan cuci tangan dengan bersih. Cuci tangan terlebih dahulu ketika akan melakukan atau membersihkan tali pusat bayi dengan menggunakan sabun antiseptik dan juga air yang mengalir. Mengingat tali pusar bayi masih sangat sensitif, maka mencuci tangan sebelum membersihkan bertujuan untuk menghindari kuman-kuman yang ada pada tangan agar tidak masuk ke tubuh bayi melalui luka di tali pusatnya. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan tali pusat bayi yang baru lahir. Untuk menjaga kebersihan tali pusat si kecil, kita harus selalu menggunakan kain yang lembut dan juga air hangat untuk mencegah terjadinya infeksi. Jika pada saat memandikan si bayi, tali pusat yang terkena air, maka kita harus segera mengeringkannya menggunakan kain kasa atau cotton bud yang steril. Caranya adalah dengan menggulirkan cotton bud ke kanan dan ke kiri di atas tali pusat bayi secara perlahan agar kotoran-kotoran yang ada pada tali pusat bayi itu menempel pada bagian kapasnya. Yang ketiga yaitu ada menjaga tali pusat agar tetap kering. Agar cepat kering dan lepas, sebaiknya itu tali pusat tidak dibungkus dengan apapun. Hal tersebut bertujuan agar udara dapat masuk dan akhirnya tali pusat mengering dengan sendirinya lalu terlepas. Jika memakai popok untuk si kecil, sebaiknya jangan sampai popok menutupi tali pusat bayi. Gunakan popok di bawah tali pusat bayi saja. Selain itu, juga sebaiknya tidak memasangkan baju bayi yang terlalu ketat. Gunakan baju yang sedikit longgar agar tidak mengganggu tali pusat bayi yang belum kering. Yang keempat yaitu menggunakan waslap untuk memandikan bayi. Saat memandikan si kecil, maka ibu cukup gunakan waslap untuk membasuh area tubuhnya. Hal tersebut dimaksud untuk menjaga tali pusat bayi agar tidak terkena air terlalu banyak dan menjaga agar tali pusat bayi itu tetap kering. Yang kelima yaitu ganti kain kasa pada pusar bayi secara berskala. Jangan terlalu lama memasangkan kain kasa, apalagi saat keadaan tali pusat bayi itu lembab. Pasalnya, kasa yang lembab dapat membuat tali pusar bayi menjadi terinfeksi.
Perlu juga kita ketahui, jangan pernah membersihkan pusat bayi menggunakan kapas, karena bisa saja serabut-serabut yang ada pada kapas menempel pada pusat bayi. Serabut kapas yang menempel tersebut pasti akan sulit untuk dibersihkan karena tali pusatnya pun masih dalam keadaan yang basah. Selanjutnya itu kita harus menghindari menggunakan salep atau apapun terkecuali dengan saran dari dokter. Di mana itu sebaiknya kita jangan mencoba-coba memberikan salep atau obat luar untuk pusat bayi dengan tujuan agar membuat pusat bayi itu lebih cepat kering. Membersihkan apapun tanpa saran dan resep dari dokter dapat membahayakan bayi. Hal terburuk yang dapat terjadi bila melakukan hal tersebut ialah infeksi hingga terjadinya pendarahan. Yang terakhir yaitu jangan memaksa tali pusat bayi itu lepas dengan cara menariknya. Biarkan tali pusat bayi itu lepas dengan sendirinya dan jangan pernah mencoba untuk menarik tali pusatnya. Jika masih memaksakannya, bayi akan merasa kesakitan dan akan menangis. Di samping itu, warna tali pusat bayi juga akan berwarna kemerahan, sedikit bengkak, dan tali pusatnya itu mengeluarkan bau yang tidak sedap. Baik, itu tadi penyampaian dari saya tentang mengenai perawatan tali pusat. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Tanda-tanda infeksi pada tali pusat terbagi atas 6 bagian. Yang pertama, nanah di tali pusat. Yang kedua, demam. Yang ketiga, kulit di sekitar area tali pusat bengkak dan berwarna kemerahan. Yang keempat, tali pusat berwarna kekuningan atau berbau tidak sedap. Yang kelima, tali pusat mengalami pendarahan banyak dan terus-menerus. Yang keenam, bayi menangis setiap kali tali pusat atau kulit di sekitarnya tersentuh. Cara pencegahan infeksi pada tali pusat terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, penyuluhan bagi ibu pasca melahirkan tentang merawat tali pusat. Yang kedua, memberikan latihan tentang perawatan tali pusat pada ibu pasca persalinan. Yang ketiga, instruksikan ibu untuk selalu memantau keadaan bayinya. Yang keempat, lakukan perawatan tali pusat setiap hari dan setiap tali pusat basah atau kotor. Dampak positif dari perawatan tali pusat adalah bayi akan sehat dengan kondisi tali pusat bersih dan tidak terjadi infeksi, serta tali pusat pupus lebih cepat, yaitu antara hari ke-5 sampai ke-7 tanpa ada komplikasi. Dampak negatif perawatan tali pusat adalah apabila tali pusat tidak dirawat dengan baik, maka kuman-kuman bisa masuk sehingga terjadi infeksi yang mengakibatkan penyakit tetanus neonatorum